Oke, selamat sore Bos Bis. Perkenalkan saya Jonathan, NIM 150171156. Dan saya Pradipta, NIM 150170046. Oke, berikut kami akan mensosialisasikan eh, apa saja yang akan dilakukan oleh Departemen Ekstra Kampus selama 1 tahun ke depan. Nah, sekarang di sini. Oke, pertama dimulai dari umum. Sebagai tindak lanjut daripada misi Ketua Umum HMS ITB 2020-2021, yaitu menjadikan HMS ITB sebagai wadah yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan anggota, perlu dilakukan peningkatan kolaborasi yang sudah terjalin dengan pihak eksternal dan menginisiasi interaksi dengan pihak eksternal terkait pemenuhan kebutuhan. Maka dari itu, terbentuklah Departemen Ekstra Kampus yang bertujuan untuk menjalin relasi dan mengembangkan kolaborasi dengan pihak luar ITB. Nah, maka dari itu, berikut adalah alur berpikir daripada yang digunakan oleh Departemen Ekstra Kampus dalam perancangan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Pertama dimulai ketika kami berdua resmi ditunjuk sebagai kadep dan wakadep daripada Departemen Ekstra Kampus dan mendapat arahan daripada Ketua Umum HMSTB. Nah, setelah mendapat arahan tersebut, kami mulai merancang visi daripada Departemen Ekstra Kampus sendiri, yaitu pandangan daripada Departemen Ekstra Kampus selama masa kepengurusan. Setelah kami selesai merumuskan visi, lanjut di perumusan misi, yaitu langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk mencapai visi yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, setelah perumusan misi selesai, lanjut kami mulai merumuskan fungsi kerja dan juga program kerja. Dalam perumusan ini, kami juga mendapatkan inputan berupa kuesioner. Nah, setelah fungsi kerja dan program kerja selesai, yang juga meliputi parameter dan tujuan dan lain-lainnya, kami merumuskan RAB, timeline, dan juga struktur departemen yang berfungsi untuk menunjang ketercapaian daripada fungsi dan program kerja tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mulai dari arahan kerja. Jadi arahan kerja Departemen Ekstra Kampus yang didapatkan dari Ketua Umum HMS ITB yaitu yang pertama menyebarkan informasi secara merata dan berkala kepada anggota terkait, informasi dari luar kampus. Yang kedua menjadi inisiator kolaborasi anggota dengan pihak luar ITB terkait. Yang ketiga mendorong anggota HMS ITB untuk dapat berkontribusi aktif dalam kegiatan bersama pihak luar HMS ITB di luar lingkup ITB, dan yang keempat yaitu membina relasi yang baik antara HMS ITB dengan pihak-pihak luar ITB terkait. Berdasarkan arahan kerja tersebut, maka Departemen Ekstra Kampus merumuskan visi sebagai berikut, yaitu Departemen Ekstra Kampus sebagai gerbang utama relasi dengan pihak luar ITB dengan menginisiasi dan menjalin relasi yang komunikatif, kolaboratif, dan informatif. Misi ini maksudnya apa? Mungkin saya akan menjelaskan dari kata-kata yang ada. Menginisiasi. Menginisiasi di sini menurut KBBI itu memulai menjadikan sesuatu bermula. Konteks dalam Departemen Ekstra Kampus yaitu Departemen Ekstra Kampus HMS ITB akan secara proaktif memulai relasi dengan pihak luar ITB, terutama dengan pihak yang sebelumnya belum berhubungan dengan HMS ITB. Lalu menjalin menurut KBBI yaitu mewujudkan. Departemen Ekstra Kampus HMS ITB akan menjalin hubungan yang sudah ada maupun yang belum terbentuk sebelumnya dengan pihak luar ITB. Yang ketiga yaitu komunikatif, yang artinya dalam keadaan saling dapat berhubungan. Departemen Ekstra Kampus HMS ITB akan mengusahakan hubungan yang bersifat dua arah dengan masa HMS maupun pihak luar ITB. Kolaboratif di sini maksudnya bersifat kerjasama untuk membuat sesuatu. Departemen Ekstra Kampus akan mengusahakan terjalinnya suatu bentuk kerjasama
yang saling memberikan manfaat kepada masa HMS ITB maupun pihak luar ITB. Informatif. Informatif di sini maksudnya bersifat memberi informasi. Departemen Ekstra Kampus HMS ITB akan memberikan informasi yang didapat dari pihak luar ke masa HMS maupun sebaliknya jika dibutuhkan. Dan pihak-pihak luar ITB yang dimaksud di sini yaitu universitas lain, ALSI, FK, MTSI, dan juga lembaga lain yang masih memiliki keterkaitan dengan HMS ITB, baik dalam lingkup keprofesian teknik sipil maupun di luar lingkup tersebut. Untuk penjabaran visi, menjawab arahan yang mana mungkin bisa dilihat lebih lanjut di draft audiensi Departemen Ekstra Kampus yang dapat dilihat di bit.ly/HMS1data. Oke. Berikutnya berdasarkan visi daripada Departemen Ekstra Kampus, maka dirumuskan misi sebagai berikut. Yang pertama, menjalin hubungan yang bersifat komunikatif dengan pihak luar ITB. Misi ini tujuannya untuk menjalin hubungan dengan pihak yang belum terjalin sebelumnya, maupun untuk menjaga relasi dengan yang sudah ada, demi terbentuknya sebuah peluang kolaborasi antara anggota HMS ITB dengan pihak luar ITB. Dan misi yang kedua, menginisiasi kolaborasi anggota dengan pihak luar ITB. Nah, tujuan dari misi ini yaitu untuk menginisiasi hubungan kerjasama dengan pihak luar ITB. Dan dalam hal ini, Departemen Ekstra Kampus akan mewadahi mulainya kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak di dalam HMS ITB itu sendiri. Kemudian misi yang ketiga, menyebarluaskan informasi yang didapatkan maupun yang ingin disampaikan terkait relasi dengan pihak luar ITB. Nah, misi ini tujuannya untuk mengusahakan penyebaran informasi secara merata dan berkala, baik kepada anggota HMS ITB sendiri maupun kepada pihak luar ITB. Nah, harapannya informasi yang ada itu bisa mengalir secara dua arah. Terus kemudian misi yang keempat, meningkatkan minat dari anggota HMS ITB untuk berkontribusi dalam kegiatan bersama pihak luar ITB. Nah, misi ini tujuannya untuk meningkatkan partisipasi daripada anggota HMS ITB sendiri agar dapat tercipta hubungan yang kolaboratif melalui usaha-usaha penyebaran informasi yang dilakukan oleh Departemen Ekstra Kampus maupun dengan cara mewadahi kebutuhan daripada masa HMS itu sendiri. Oke, untuk lebih lengkapnya penurunan misi 1, 2, 3, dan 4 dari mana dapat dilihat juga di draft audiensi Departemen Ekstra Kampus. Oke. Sebagai penunjang daripada fungsi dalam perancangan fungsi kerja dan program kerja, kami juga menyebarkan beberapa pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Yang pertama, media penyebaran informasi dari pihak luar ITB yang sesuai untuk anggota HMS ITB. Nah, berikut adalah hasilnya. Oke. Terus pertanyaan kedua, apa yang diinginkan ketika menjalin hubungan dengan pihak luar ITB? Dalam hal ini konteksnya kampus dan juga instansi lainnya. Nah, berikut hasilnya. Oke, terus pertanyaan ketiga, bentuk kolaborasi seperti apa yang diinginkan dengan ALSI ITB? Hasilnya sebagai berikut juga. Kemudian pertanyaan terakhir, kunjungan ke universitas apa yang kamu inginkan? Nah, hasilnya sebagai berikut dari 250 responden. Berikutnya, dari misi yang sudah ada dan juga hasil dari kuesioner, kemudian kami mulai merumuskan yang pertama, fungsi kerja. Fungsi kerja yang pertama, yaitu menjadi penghubung antara anggota HMS ITB dengan pihak luar ITB. Untuk mengupayakan tercapainya misi 1 dan 2, yaitu sebagai inisiator kolaborasi anggota dengan pihak luar ITB, Departemen Ekstra Kampus dapat menjalin relasi dengan pihak luar ITB dengan menjadi penghubung daripada anggota HMS ITB yang membutuhkan hubungan komunikasi dengan pihak luar ITB tentunya sesuai dengan kapabilitas daripada Departemen Ekstra Kampus dan
proses ini juga diatur dalam SOP yang nanti akan dijelaskan. Oke, parameter keberhasilan yang kami buat yaitu 100% permintaan anggota HMSTB yang membutuhkan hubungan komunikasi dengan pihak luar dan sudah memenuhi SOP terpenuhi. Dan alat ukurnya dengan kuesioner. Fungsi yang kedua yaitu menerima dan menghadiri undangan dari pihak luar ITB. Untuk mengupayakan tercapainya misi 1 dan 2, Departemen Ekstra Kampus perlu menerima dan menghadiri undangan yang ditujukan ke HMS ITB demi menjalin hubungan yang komunikatif sesuai dengan kapabilitas departemen yang akan diatur dalam SOP yang juga nanti akan dijelaskan nantinya. Tujuan dari fungsi ini yaitu untuk menghadiri undangan dari pihak luar HMS ITB di luar kampus ITB, dan parameter keberhasilan dari fungsi ini yaitu 100% undangan dari pihak luar ITB yang memenuhi SOP dihadiri Departemen Ekstra Kampus. Alat ukurnya yaitu dokumentasi dan juga infografis yang berisi informasi yang relevan bagi anggota HMS ITB. Lalu fungsi yang ketiga yaitu menjalin dan meningkatkan relasi dengan ALSI ITB. Untuk mengupayakan tercapainya misi 1 dan 2, Departemen Ekstra Kampus perlu menjalin hubungan yang komunikatif, khususnya dengan ALSI ITB, yang hubungannya telah terjalin dan telah terlaksanakan kolaborasi secara rutin setiap tahunnya. Oleh karena itu, demi menjaga relasi yang sudah terjadi, perlu ditingkatkan terus hubungan dengan ALSI ITB dalam wujud kegiatan bersama yang melibatkan dua pihak. Tujuannya itu menjalin dan meningkatkan hubungan baik melalui kolaborasi dengan ALSI sebagai salah satu sarana pemenuhan kebutuhan anggota HMS ITB maupun ALSI ITB. Dan parameter keberhasilan dari fungsi yang ketiga ini yaitu 100% kegiatan kolaborasi HMS ITB dengan ALSI ITB terlaksana. 100% menghadiri program kerja ALSI ITB yang mengundang HMS ITB, dan 100% informasi terkait kolaborasi HMS ITB dan ALSI ITB, serta informasi yang relevan tersebar ke anggota HMS ITB. Alat ukur ketercapaiannya yaitu dokumentasi dan infografis. Oke, mungkin sebagai pelengkap juga daripada fungsi ini, beberapa program kerja ALSI yang berkaitan dengan HMS ITB sendiri dapat dilihat pada lampiran, dan mungkin beberapa ada satu beasiswa ALSI ITB, yang kedua Halal Bihalal, ketiga turnamen futsal, dan keempat yaitu reuni akbar 100 tahun ITB yang nanti akan dilaksanakan tanggal 25 sampai 26 Juli 2020. Oke, kemudian fungsi yang keempat yaitu menerima dan mewadahi kebutuhan pihak luar ITB yang melakukan kunjungan ke HMS ITB. Nah, untuk mengupayakan tercapainya misi 1 dan 2 juga, Departemen Ekstra Kampus perlu berkolaborasi dengan pihak luar ITB yang ingin melakukan kunjungan dengan cara kita menerima dan mewadahi kebutuhan daripada pihak luar ITB yang ingin berkunjung. Nah, tentunya ini juga sesuai dengan kapabilitas daripada Departemen Ekstra Kampus yang diatur juga dalam SOP. Nah, tujuannya agar dapat terjalin relasi dengan pihak yang sebelumnya udah menjalin relasi dengan pihak yang sebelumnya belum pernah berelasi maupun untuk menjaga relasi yang sudah ada. Nah, tentunya tujuan lainnya adalah untuk membuka sebuah peluang kolaborasi antara anggota HMSTB dengan pihak luar ITB. Untuk parameter keberhasilannya sendiri, yang pertama 100% kunjungan ke HMS ITB yang memenuhi SOP berhasil disambut oleh Departemen Ekstra Kampus. Dan yang kedua, 100% informasi terkait kunjungan dari universitas dan instansi lain tersebar ke seluruh anggota HMSTB. Nah, alat ukurnya yang pertama dokumentasi dan yang kedua adalah infografis. Oke, yang kelima yaitu membantu program studi teknik sipil ITB dalam menerima kunjungan dari universitas maupun instansi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan HMSTB. Nah, dalam rangka
mencapai misi nomor 1, Departemen Ekstra Kampus perlu berkolaborasi dengan pihak luar ITB yang ingin melakukan kunjungan. Tapi tidak selamanya pihak luar tersebut mengunjungi ITB tujuannya adalah HMSTB. Nah, nggak jarang ada universitas maupun instansi lainnya yang melakukan kunjungan kepada program studi teknik sipil ITB. Nah, pada kegiatan-kegiatan tersebut, HMSTB diminta bantuan oleh TU Teknik Sipil ITB untuk mendukung penyelenggaraan daripada kegiatan tersebut. Oke, sehingga parameternya juga sedikit berbeda. Yang pertama, 100% kunjungan ke program studi teknik sipil ITB yang meminta bantuan daripada HMSTB dan memenuhi SOP berhasil dilaksanakan. Yang kedua, 100% program studi teknik sipil ITB merasa terbantu dalam setiap kegiatan penerimaan kunjungan yang meminta bantuan dari HMSTB dan memenuhi SOP. Jadi untuk alat ukurnya sendiri, yang pertama dokumentasi, dan yang kedua kuesioner yang ditujukan kepada TU Teknik Sipil ITB. Fungsi yang keenam yaitu meningkatkan kontribusi anggota HMS ITB melalui usaha penyebaran informasi terkait pihak luar ITB. Untuk mengupayakan tercapainya misi 3 dan 4, Departemen Ekstra Kampus akan mengusahakan penyebaran informasi secara merata dan berkala kepada anggota HMS ITB terkait informasi dari luar ITB. Penyebaran informasi yang dikemas dalam media yang sesuai dengan kebutuhan anggota HMS ITB diharapkan dapat mendorong minat anggota HMS ITB untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan bersama pihak luar ITB. Parameter keberhasilan dari fungsi ini yaitu 100% anggota HMS ITB mengisi form merasa minat untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan bersama pihak luar ITB meningkat. Maksudnya 100% anggota HMS ITB yang mengisi form itu, jadi nanti di akhir kepengurusan akan kami sebarkan form kepada anggota HMS ITB dan diharapkan 100% yang telah mengisi merasa minatnya meningkat. Alat ukur tercapaiannya itu kuesioner. Lalu untuk program kerja dari Departemen Ekstra Kampus hanya ada satu, yaitu Into the Unknown. Jadi dalam rangka menjalin relasi dengan universitas di luar ITB, perlu diupayakan lebih agar relasi dengan pihak luar ITB dapat terjalin dengan baik. Melalui hubungan baik ini diharapkan terjadi kolaborasi untuk saling memberikan manfaat, baik itu pertukaran informasi, organisasi, kompetisi, dan informasi lainnya. Oleh karena itu, salah satu upaya yang efektif dan dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kunjungan kepada universitas-universitas tersebut. Jadi, program kerja ini merupakan bentuk inisiasi kunjungan berupa studi banding mengenai organisasi, kompetisi, dan informasi lainnya terkait universitas yang dikunjungi. Dan kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan universitas tersebut dan juga departemen-departemen lain yang ada di dalam HMS ITB itu sendiri, seperti Departemen Kesra, ataupun juga Departemen Keprofesian jika pada region yang akan dikunjungin akan juga dilaksanakan company visit. Mungkin lanjut dulu. Jadi tujuannya yaitu untuk menjalin relasi baik dengan universitas lain, serta bertukar informasi dengan pihak yang akan dikunjungi. Lalu sasaran dan penanggung jawabnya bisa dilihat, yaitu sasarannya untuk anggota HMS ITB dan penanggung jawabnya Kepala Biro Universitas dan instansi lain. Untuk waktu pelaksanaannya, timeline yang diusulkan oleh Departemen Ekstra Kampus yaitu sebagai berikut. Kunjungan ke UGM yaitu pada tanggal 20 hingga 23 Agustus 2020, yaitu ini saat sebelum masuk semester ganjil, di mana akan berupa refreshing juga untuk masa HMS yang merasa penat setelah kuliah. Lalu kunjungan ke Unpar, ini Oktober 2020.
dan kunjungan UI 2021 di awal perbedaan semester genap. Dan harapannya juga dapat berkolaborasi dengan Departemen Keprofesian untuk melakukan company visit di Jakarta. Mungkin untuk alasan kenapa sebenarnya yang dipilih itu UGM, Unpar, dan UI bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Jobra. Oke. Untuk UGM sendiri, mengapa kita akhirnya memilih untuk melakukan kunjungan ke UGM? Selain dari hasil kuesioner yang tadi yang disebarkan, di mana UGM mendapat peringkat tertinggi, tapi alasan lainnya karena sistem organisasi daripada UGM sendiri sangat unik dan cukup berbeda daripada yang diterapkan di HMSTB sendiri. Nah, selain itu mereka juga melakukan banyak kegiatan kemasyarakatan dan juga memiliki sebuah majalah namanya Klaperon yang sangat terkenal, bahkan sampai dipublikasikan di PU. Nah, kemudian untuk Unpar sendiri, mengapa kami memilih ke Unpar? Karena dari kuesioner tadi, salah satu yang mendapat peringkat paling tinggi dan lokasinya cukup dekat dengan ITB sehingga tidak akan memakan biaya yang besar, yaitu dengan yaitu Unpar. Nah, kemudian terakhir kenapa kami milih melakukan kunjungan ke UI juga, selain karena hasilnya yang mirip dengan UGM di kuesioner yang sebelumnya, tapi juga kami selama ini tidak pernah melakukan kunjungan himpunan ke IMS UI sendiri. Nah, selain itu, karena region yang berada di wilayah Jakarta Depok, maka kami melakukan kolaborasi dengan Departemen Keprofesian, sehingga harapannya dalam pelaksanaan proker ini bisa sekali jalan gitu, sekali ke UI iya, dan kemudian company visit juga iya. Oke. Mungkin sebelum lanjut, sedikit penjelasan tentang masa-masa wabah COVID-19 ini. Untuk Departemen Ekstra Kampus sendiri, fungsi yang tetap bisa dijalankan dan akan dijalankan terus, yaitu yang pertama, komunikasi dan juga penyebaran informasi dengan dan dari pihak luar yang akan terus dijalankan lah. Terutama terkait dengan kondisi sekarang tuh, jadi yaitu COVID-19. Dan yang kedua, fungsi lainnya yang tetap berjalan yaitu anggota HMS yang membutuhkan penghubung dengan pihak luar ITB akan terus diupayakan dan akan terus dilakukan oleh Departemen Ekstra Kampus sendiri. Oh ya. Mungkin sedikit balik ke program kerja Into the Unknown. Parameter keberhasilannya 100% kunjungan yang direncanakan terlaksana, 100% informasi terkait kunjungan dari HMSTB tersebar ke seluruh anggota HMSTB, dan untuk alat ukur ketercapaiannya sendiri, yang pertama dokumentasi, dan yang kedua infografis, yang berisikan informasi yang didapat selama seluruh kunjungan yang dilakukan. Oke, berikutnya untuk sistem struktur departemen daripada Ekstra Kampus sendiri, yang pertama yaitu kepala departemen, pembagian kerjanya pertama mengambil keputusan teknis dalam Departemen Ekstra Kampus, yang kedua berkoordinasi dengan kepala bidang relasi untuk melakukan keputusan strategis, dan yang ketiga berkoordinasi dengan kepala departemen lainnya terkait dengan kebutuhan untuk keputusan taktis. Lalu untuk wakil kepala departemen sendiri, pembagian kerjanya yang pertama mengambil keputusan taktis dalam Departemen Ekstra Kampus apabila kepala Departemen Ekstra Kampus berhalangan. Yang kedua, membantu kepala Departemen Ekstra Kampus dalam desain dan keberjalanan Departemen Ekstra Kampus. Kemudian wewenang dan arahan lainnya yang diberikan dan ditentukan oleh kepala Departemen Ekstra Kampus yang disesuaikan dengan kebutuhan daripada Departemen Ekstra Kampus sendiri.
Dan terakhir, wakil kepala departemen ekstra kampus akan memanajeri anggota di bawah departemen. Lalu ada juga sekretaris dan bendahara. Sekretaris dan bendahara akan berkoordinasi dengan sekretaris dan bendahara umum, memastikan adanya notulensi rapat Departemen Ekstra Kampus, dan melakukan pengarsipan surat, notulensi, cash flow, dan dokumentasi terkait program kerja Departemen Ekstra Kampus. Selanjutnya juga ada Kepala Biro ALSI. Kepala Biro ALSI akan menjadi penanggung jawab pada kegiatan dan kolaborasi dengan ALSI ITB, memastikan kehadiran dan partisipasi anggota HMS ITB dan ALSI ITB dalam kegiatan dan kolaborasi dengan ALSI ITB sesuai dengan kesepakatan ALSI. Lalu memastikan tersebarnya informasi terkait ALSI kepada HMS ITB dan juga sebaliknya sesuai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir itu ada Kepala Biro Universitas dan instansi lain. Kepala Biro ini akan menjadi penanggung jawab pada kegiatan dan program kerja yang berhubungan dengan universitas dan instansi lain, memastikan kehadiran dan partisipasi anggota HMS ITB dalam kegiatan dan program kerja yang berhubungan dengan universitas dan instansi lain, serta memastikan tersebarnya informasi terkait universitas dan instansi lain. Dan berikut adalah bentuk dari organogram Departemen Ekstra Kampus sendiri. Oke, selanjutnya SOP daripada masing-masing fungsi yang sebelumnya dijelaskan. Pertama, SOP untuk kunjungan himpunan atau HMS Season Open Door. Pertama, untuk pihak yang akan mengunjungi. Pertama, waktu pemberitahuan kunjungan kepada HMS TB paling lambat 10 hari sebelum kunjungan dilaksanakan oleh pihak luar kampus TB. Yang kedua, HMS TB hanya bertindak sebagai penyambut. Ketiga, waktu penerimaan kunjungan akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara HMS TB dan juga pihak yang akan berkunjung. Keempat, HMS TB hanya menerima paling banyak satu kunjungan dari pihak luar kampus TB dalam sehari. Untuk kontak personnya sendiri ada dua, yaitu Bayan dan Dipta. Kemudian terakhir, format surat izin kunjungan akan diinformasikan oleh kontak person. Nah, SOP seperti ini yang akan disebarkan kepada pihak-pihak luar yang mungkin akan melakukan kunjungan ke HMS TB. Oke, sedangkan untuk anggota HMS TB sendiri yang ikut dalam penerimaan kunjungan tersebut, yang pertama terdapat minimal satu orang perwakilan daripada tiap departemen, tentunya di luar departemen ekstra kampus, dan juga lembaga lainnya, termasuk BSO, BPA, dan tim kesenatoran, itu sesuai kebutuhan daripada kunjungan dari pihak luar ITB tersebut. Nah, yang kedua, konfirmasi kehadiran perwakilan dari masing-masing departemen atau lembaga lainnya itu maksimal 3 hari sebelum kunjungan. Kemudian yang ketiga, perwakilan HMS TB yang ikut menerima kunjungan wajib memakai jahim dan disarankan untuk berpakaian sopan. Ya, minimal celana panjang tidak sobek dan sepatu. Kemudian perwakilan HMS TB yang ikut menerima kunjungan wajib hadir tepat waktu. Maka dari itu disarankan untuk hadir di kampus 30 menit sebelum acara kunjungan dimulai. Terakhir tentunya wajib menjaga nama baik daripada HMS TB sendiri. Kemudian untuk SOP kunjungan program studi atau BR Guest, untuk program studi teknik sipil ITB yang sudah kami komunikasikan dengan TU Teknik Sipil ITB. Pertama, waktu pemberitahuan kunjungan dari TU Program Studi Teknik Sipil kepada HMS TB paling lambat 7 hari sebelum kunjungan dilaksanakan. Nah, tentunya ini harapannya ya agar ada waktu persiapan yang lebih matang. Terus kedua, HMS TB hanya bertindak sebagai pendukung kegiatan kunjungan ke program studi Teknik Sipil ITB. Jadi, format acaranya itu dari TU Teknik Sipil sendiri.
Terus HMS-TB hanya menerima paling banyak 1 kunjungan dari pihak luar kampus TB dalam sehari, dan untuk kontak personnya sendiri yaitu Dipta. Nah, untuk perwakilan HMS-TB yang ikut mendukung kegiatan ini, yang pertama tetap wajib memakai jahim dan disarankan juga berpakaian sopan, minimal celana panjang tidak sobek dan sepatu. Dan kedua tentunya wajib menjaga nama baik daripada program studi teknik sipil TB dan HMS-TB. Selanjutnya itu ada SOP undangan. Jadi untuk pihak yang mengundang, waktu pemberitahuan undangan minimal H-7 acara untuk undangan di luar kampus ITB. Dan jika bertabrakan dengan timeline HMS ITB, maka acara HMS akan diprioritaskan terlebih dahulu. Dan untuk SOP untuk perwakilan HMS ITB yang akan menghadiri undangan, yaitu yang pertama wajib memakai jahim dan pakaian sopan. Dan juga yang kedua itu wajib menjaga nama baik HMS ITB. Lalu SOP untuk permintaan penghubung, yaitu yang pertama, waktu pemberitahuan kepada Departemen Ekstra Kampus paling lambat 1 bulan sebelum kegiatan dimulai. Dan yang kedua, mempersiapkan kriteria pihak yang ingin dihubungi dengan memberikan 3 nama diurutkan berdasarkan prioritas dari pihak yang membutuhkan. Oke. Sekian dari sosialisasi kami. Harapannya dari Bos Bis sendiri bisa memberikan inputan kepada kami supaya keberjalanan daripada Departemen Ekstra Kampus selama setahun ke depan bisa lebih sempurna. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semangat nomor 1, Bos Bis.